pertama teman yang bertanya dari Sumbawa, namanya Nadia. Kalau memakai emas dan perak hukumnya haram. Sedangkan pada zaman sekarang ini ada beberapa makanan yang dilapisi emas tipis. Kadang sering juga kita dengar di iklan-iklan ada makanan yang dilapisi emas tipis. Bagaimana hukumnya kalau kita makan emas? Ya, baik. Jadi menggunakan emas dan perak, kalau perhiasan si perempuan tidak apa-apa. Nah, yang dimaksud di sini adalah perabotan, peralatan, dan itu dengan alasan sebagai satu kesombongan. Sekarang kalau kita katakan ada makanan yang dilapisi emas tipis, coba cek dulu. Sebab emas ini logam. Dari sisi kesehatannya dulu, apa ya orang makan logam emas gitu. Yang kedua, dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk masih karena reaksi emas yang dimaksud adalah emas yang sudah terbentuk emas gitu. Nah, kalau memang itu sudah terbentuk emas, memakainya saja sudah tidak dibenarkan di dalam peralatan-peralatan ataupun pakaian dan lain sebagainya, karena itu dianggap sebagai suatu kesombongan, apalagi memakannya, ya. Jadi kalau memakai saja dari luar itu tidak dibenarkan, aula lebih utama lagi kalau memakannya. Nah, tapi sekali lagi, ya, cek dulu, lihat dulu apa yang dimaksud dengan emas sebagai makanan di sini. Gitu. Karena saya sendiri belum tahu nih, belum lihat nih. Apa itu kira-kira yang dilapisi emas dan kira-kira untuk apa gitu, sehingga dilapisi emas itu. Nah, pertanyaan yang kedua dari teman, bagaimana hukumnya kalau kita bermakmum kepada orang yang sholatnya dengan tayamum? Sholat itu dengan tayamum, kalau memang dia mesti bertayamum, misalnya orang ini tidak bisa pakai air karena sakit, maka dia oleh hukum diberikan alternatif menggunakan tayamum. Dan sholatnya sah. Nah, sekarang kalau kita misalnya yang menjadi makmumnya, karena kita tidak diperkenankan menggunakan debu sebagai tayamum dan kita menggunakan air, pada dasarnya tiap-tiap kita dengan orang yang tadi yang menjadi imam itu sama saja pembolehannya. Jadi selama itu di dalam fikih memang kedua-duanya dibolehkan, maka tidak ada masalah walaupun di belakang itu menggunakan wudu, sedangkan yang di depannya menggunakan tayamum. Sama saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, sementara yang di belakang itu berdiri sholatnya. Nah, seperti itu. Makanan apa? Biasanya daging dilapisi emas. Itu kesombongan. Setelah di internet ada daging juga dilapisi emas. Salbi menggiling daging berlapis emas 24 karat. Jadi sekali lagi, ini kan tren namanya. Dan ini orang menggunakan ini supaya terlihat wah. Supaya memiliki kelas. Sekali lagi bahwa emas itu dilarang untuk menggunakannya di dalam peralatan, perabotan, karena memang alasannya itu kesombongan. Dan semua perabotan besok di sorga itu adalah dengan emas. Tetapi belum ada juga penjelasan bahwa makanan kita emas gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi alasan syaraknya, tidak diperkenankan menggunakan perabot emas, karena itu kesombongan,
Maka alangkah lebih sombongnya orang kalau dia membuat makanan dari emas gitu. Nah, jadi lebih awalnya. Kalau kita kias ke sana namanya kias aulawi. Kias lebih utama mengharamkan memakan emas, begitu. Pertanyaan terakhir Mami tapi tentang hadis adunya mal'unun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah aw aliman aw muta'alliman. Nah, yang di sini kan di hadis ini dunia ini dilaknat kecuali orang yang zikir kepada Allah dan orang yang alim dan penuntut ilmu. Penuntut ilmu di sini spesifiknya seperti apa? Karena banyak ilmu seperti yang kita ini banyak juga yang belajar kimia begini. Penuntut ilmu yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis? Jadi kalau kita lihat tentang dunia ini namanya mal'un itu jauh daripada rahmat, namanya mal'un. Ba'idu minar rahmah. Jadi kalau ada orang katanya dilaknat, itu berarti orang tidak dikasihani sama Allah gitu. Ba'idu minar rahmah. Nah, ada 3 golongan yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya senantiasa akan diberikan rahmat. Jadi orang yang zikir kepada Allah, orang yang mengajar, dan orang yang belajar. Tentu ilmu bermanfaatlah yang dimaksud. Bukan ilmu yang memberi mudarat gitu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini banyak. Yang paling utama adalah ilmu agama. Karena itu fardu ain. Fikih, tauhid, seterusnya. Yang memang itu kebutuhan kita di dalam beribadah. Sedangkan ilmu-ilmu seperti kimia, fisika, matematika, biologi, selama dia bermanfaat untuk hajat hidup kita ini, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, misalnya kimia membuat sabun gitu. Jadi kalau sabun itu tidak ada yang bisa buat, sementara sabun itu salah satu daripada kita disunahkan misalnya untuk bersih-bersih, bisa jadi berdosa kita semua kalau seandainya sabun itu diwajibkan. Nah, jadi artinya begini, kalau sabun itu disunahkan, kemudian ada yang mampu membuatnya, maka jelas dia memiliki ilmu bermanfaat yang dapat pahala. Ya. Justru kalau tidak ada yang mampu membuatnya itu, harus kita cari orang yang mampu membuatnya. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah apakah pengajar atau orang yang belajarnya adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, untuk ilmu-ilmu duniawi ada yang sifatnya fardu kifayah. Dalam arti mesti ada yang mengajarkan ilmu itu. Pertanian mesti ada. Tentang kesehatan mesti ada. Tentang bagaimana ekonomi untuk ma'isyah orang mesti ada. Jadi semua ilmu dari disiplin apapun yang bermanfaat untuk hidup dan kehidupan manusia secara umum nih, itu dimaksud di dalam hadis ini. Begitu, asalkan jangan ilmu yang memberi mudarat saja gitu. Baiklah teman-teman semua, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah diberikan lewat via online, jadi sudah dijawab sama guru kita Mukarram Tuan Guru Abdul Wahid. Insyaallah jika ada nanti pertanyaan teman-teman yang lain, insyaallah akan dijawab sama beliau. Mungkin cukup sekian dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan kalau ada pertanyaan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.